Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share, yaitu ada seorang yang posting bahwa alhamdulillah akun ke-11 mulai ada penjualan. Bukan kita yang dari Indonesia kena yang lain ya. Maksud saya membuat video ini ada edukasi buat teman-teman. Janganlah kita karena mengejar profit saja, kita yang serius cetok ini kena masalah. Nah ini teman-teman, yang teman-teman harus pahami itu, tolonglah pahami kita saling kerjasama. Jadi dia sampai memiliki 11 akun di Adobe Stock ya. Kita akan bahas dari sisi pendapat teman-teman yang ada di grup, dan juga kita akan bahas dari sisi banyak juga KA ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita bahas aja. Kalau misalnya teman-teman itu timnya kecil, hanya di bawah 5, lebih baik berlangganan Canva Pro ya teman-teman. Itu sudah mendukung PayPal. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Ini saya coba tanya KA kelemahan dan kelebihan memiliki banyak akun ya kira-kira di Adobe Stock. Pertama, kalau kelebihannya kita bisa diversifikasi. Maksudnya diversifikasi itu mungkin kita punya banyak akun kan, misalnya di 11 akun. Terus di akun pertama mungkin khusus untuk menjual buah-buahan saja, misalnya di akun kedua kita khusus untuk menjual bisnis, misalnya foto orang lagi ini mengetik atau foto orang lagi transaksi menggunakan ATM atau kartu kredit ataupun yang lainnya. Dan ya jadi setiap akun tuh sudah ada istilahnya kategori khusus. Kalau teman-teman itu sudah terbranding alias teman-teman itu sudah bagus penjualannya, jadi kalau pembeli itu mau mencari, oh misalnya saya ingin mencari kategori video atau foto yang berhubungan dengan buah-buahan, jadi dia langsung ke akun Adobe Stock kita yang tentang buah-buahan tadi teman. Itu bagusnya kalau kita punya langsung kategori khusus, jadi hanya untuk satu kategori khusus. Kemudian kedua juga memudahkan kita dalam menggunakan mengoptimalisasi kata kunci. Maksudnya nih CEO ya, kalau di Google memang enak kalau kita misalnya orang itu sudah banyak tahu kalau akun kita menjual khusus itu khusus buah-buahan saja. Jadi ketika mereka butuh kategori buah-buahan, ketika satu terjual dan direkomendasikan foto kita yang lain, jadi kalau misalnya relevan sama, misalnya kita cari buah-buahan yang judulnya salah, misalnya ditampilkan semua tuh kan foto-foto yang laris, yang salah, dan juga cabang-cabang yang lainnya ya, kayak gitulah. Artinya kayak YouTube lah, kalau kita fokus pada satu kategori, misalnya kalau kita konten YouTube-nya mukbang ya mukbang aja gitu teman. Jadi teman-teman tuh udah tahu, orang tuh oh kalau mau nonton konten mukbang ke situ. Nah sama tadi logikanya kayak cari foto buah-buahan ke akun yang ada buah-buahannya saja. Pasti jangkauan atau visibilitas. Karena kita punya lebih banyak akun, otomatis kita lebih, penjualan kita bisa lebih lebar, lebih banyak. Kita juga ada kemungkinan besar ya tadi akun kita banyak dibeli karena kita tadi menjangkau seluruh kategori ya teman. Jadi di akun satu misalnya tentang di buah-buahan, di kategori 2 bisnis, di akun ketiga misalnya khusus abstrak background ataupun yang lainnya. Dan untuk keamanan akun, kalau kita punya banyak akun tuh kita harus tahu juga gimana manajemennya teman. Misalnya akun satu kan namanya Yanto, jadi PayPalnya menggunakan nama Yanto juga teman. Jadi jangan sampai satu akun itu, satu PayPal menggunakan 3 akun yang ada di Adobe Stock, itu bahaya teman. Saya pernah lihat ada teman-teman yang punya 3 akun Adobe Stock dihubungkan satu akun PayPal atau Payoneer yang sama. Itu bahaya banget karena ketika satu akun Adobe Stock bermasalah dan ditemukan ya kan yang bermasalah tadi satu akun dan dihubungkan ke Payoneer tadi kan, ya semua yang dihubungkan sama tadi ke Payoneer tadi ya otomatis kena blokir semua. Itu bahayanya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu, paham mana mekanismenya kalau mempunyai banyak akun ya teman. Kemudian pendapatan terpisah ya, ini kita jadi tahu kan, misalnya dari pendapatan dari akun satu, dari penjualannya misalnya abstrak background dapatnya misalnya $10 misalnya, yang dari akun yang kedua misalnya dari penjualan akunnya kategorinya bisnis dapat $30. Nah dari situ kita bisa tahu oh ternyata niche yang rame itu adalah di bisnis ya, jadi bisa fokus lain kali untuk bulan depan atau tahun depan fokusnya di niche bisnis. Nah kayak gitu, jadi enaknya kita udah tahu istilahnya segmentasinya di mana foto kita yang laris gitu teman-teman ya. Kemudian kelemahannya, nah ini kelemahannya tentu saja pertama, kalau kita punya banyak akun itu masalahnya mengelolanya ya teman. Kalau kita teman-teman anggota atau bentuk agensi atau bentuk komunitas itu enak teman-teman, kita kerjanya nggak sendiri, jadi kita bisa tetap stok secara konsisten. Tapi kalau kita individu atau alias sendiri mengelola banyak akun itu susah sekali. Saya aja untuk satu akun aja udah keteteran banget ini. Udah ngurusin YouTube, udah ngurusin eBay, udah ngurusin Fiverr sama Upwork, belum lagi harus buat footage juga, susah lah ngatur waktunya. Belum lagi mau jalan-jalan keluar, jemput anak, ini urusan itu, pokoknya wah udah kebelah lah urusan. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ada energi, ada tenaga dan resource,
Ya misalnya tadi kalau bentuk agensi enak ya, tapi kalau masih sendiri itu susah banget teman. Terus susah banget. Saya saja yang sendiri aja untuk satu akun aja masih nggak setiap hari menyetok. Ya paling nggak satu atau 2 hari lah saya rutin tetap stok. Tapi untuk setiap hari bisa terus konsisten ngupload tuh kadang kan kepecah juga pikiran. Nah itu teman ya. Kemudian kedua adanya pelanggaran. Nah ini teman, kalau kita punya banyak akun bisa jadi kesalahan yang sepele. Kita punya akun banyak kan, tahu-tahu harusnya misalnya hasil foto kita yang tentang buah-buahan tadi diupload di akun satu buah-buahan. Ternyata nggak hanya cuma diupload di akun satu, tapi ternyata upload juga ke akun 2. Nah itu bahaya teman. Itulah yang dianggap menyepam image. Nah itu yang bisa banyak laporan teman-teman yang kena radang. Nah inilah ya bahayanya teman-teman kalau kita punya banyak akun. Jadi kita harus juga tahu cara gimana benar-benar memanage ya. Jadi kalau kita kerja sendiri kayaknya kesalahan sini bisa terjadi ya mungkin ya. Tapi kalau kita kerja tim, nah itu mungkin agak bisa diminimalisir lah kesalahan ini. Kemudian ketiga ini tadi konten-konten duplikasi dan penalti. Ini tadi sama dengan yang ini pelanggaran kebijakan. Tinggal tunggu waktu aja kalau ada razia akun nanti akun kita kena blokir. Kemudian ya pastilah ada biaya tambahan karena kan banyaknya akun tadi mungkin kita mau fokusnya satu akun satu HP. Jadi kalau ada 11 akun ya bisa jadi 11 HP juga. Itu kan repot teman-teman. Kemudian fokus kita jadi bingung gitu teman-teman. Kalau teman-teman baru pertama kali bukan orang yang termasuk bisa mengelola manajemen istilahnya kontennya tadi secara rapi dan aman, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman orangnya kesasalan ya pasti bingung ini mau kejar kualitas apa kuantitas. Jadi kalau yang kayak gini pasti kejar kuantitas, nggak mungkin kualitas. Sehingga itulah yang menyebabkan penghasilan juga jadi kurang maksimal. Bagi saya pribadi ngelola satu akun aja udah rumit, apalagi punya banyak akun ya teman. Jadi ini rekomendasinya teman ya, kita harus juga punya strategi gimana cara kita bermain di Adobe Stock. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana mengelola secara efisien ya teman. Jadi kita punya laporan, oh ini sudah diupload ke akun 1, oh ini belum diupload akun kedua. Harus ada istilahnya tuh manajemennya yang bagus teman, dan hindari ini yang kadangan yang tidak pernah dibaca dan diikuti oleh teman-teman yang ada di Adobe Stock. Taunya cuma stok, tahu-tahu akunnya kena ladang gandum, baru dia bertanya ke grup, kok akun saya di ban. Padahal tadi ya teman-teman secara tidak langsung menyepam aja image yang sama itu di banyak akun, itu dianggap istilahnya sengaja untuk menduplikasi. Itu bahkan melanggar kebijakan yang ada di Adobe Stock ya teman-teman. Itu bahaya banget teman-teman. Apa saja sih tanggapan-tanggapan yang ada di grup yang paling relevan ya teman? Semua akun main AI kah? Full video. Kalau AI nominalnya nggak nyampe segitu bang. Oh, 2 download. Oh iya itu. Ini $9 nih dapatnya. Dua yang laku langsung 18 ini ya. Iya juga dalam berapa device semua itu bang. Satu device bang, tapi PayPal-nya yang banyak. Oh, nah ini bahaya nih teman. Dia pakai satu device tapi dia punya PayPal-nya banyak. Jadi dia menggunakan video animasinya buat dari AE bang. Aman bang. Satu device satu jaringan. Banyak email dalam satu akun PayPal begitu kah bang atau bagaimana? Rupanya ini sama nggak bang? Apa setiap akunnya pasti beda file? Kalau mau aman pakai browser incognito. Oh, jadi dia pakai browser juga ya. Boleh dijelasin lebih detail gimana mas caranya bisa sampai 11 akun pakai itu browser? Ya login seperti biasa, nggak ada yang aneh. Bedanya apa mas kalau sama Chrome biasa? Kan di Chrome bisa multiple akun itu loginnya. Jaga aja om, takut QM karena kedetek satu device. Tapi kalau pakai incognito itu nantinya bukannya malah kedetek, misalnya satu akun bisa ganti-ganti IP nggak om? Nah jadi yang kedetek itu bukan browsernya dipakai beberapa akun, tapi IP addressnya itu. Nah ini teman-teman ya bener. Walaupun kita pakai incognito, tapi kalau kita browsernya pakai incognito login dikhawatirkan ya tetap aja IP address kita tercatat ya teman. Itu yang bahayanya teman. Yang teman-teman ini yang pembuat postingan ini nggak paham dia. Kalau misalnya kira dengan dia melakukan kayak gitu nggak tahu Adobe, justru nanti efeknya kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman niru juga kayak gini, efeknya tuh nggak ke cuma satu orang, tapi bisa jadi ke banyak orang. Dulu pada saat saya ingat ada teman-teman cerita tahun 90-an itu pernah kita Indonesia di ban kalau kita belanja menggunakan kartu kredit misalnya di eBay ataupun di Amazon ya, tahun di bawah 2000-an teman. Tahun 2000 saya itu masih kuliah. Yang kena itu karena akibat oknum, beberapa oknum lah. Mungkin gak semua orang Indonesia kayak gitu. Gara-gara berapa oknum yang karder itu. Jadi ketika dulu itu waktu mau belanja pakai kartu kredit, kita nggak bisa, mereka nggak mau, orang luar negeri itu nggak percaya kalau misalnya orang itu domisili Indonesia menggunakan kartu kredit. Makanya kita sempat di ban berapa tahun gitu dulu. Nah, saya khawatir nih teman-teman, kalau teman-teman juga pengen nurut
kayak ya yang user ini, ya jangan sampai gara-gara oknum ini menyebabkan kita yang dari Indonesia kena yang lain ya. Maksud saya membuat video ini ada edukasi buat teman-teman. Janganlah kita karena mengejar profit saja, kita yang serius stok ini kena masalah. Nah ini teman-teman, yang teman-teman harus pahami itu, tolonglah pahami, kita saling kerjasama, kita nggak saling menyudutkan. Boleh aja teman-teman berjualan, tapi harus menurut pada etika dan aturan yang ada di Adobe Stock. Itu loh teman-teman yang saya kasih tahu. Sebelum berjualan di Adobe Stock, ketahui dulu peraturan yang ada di Adobe Stock ya. Jadi jangan malas. Banyak kok yang buat konten-konten YouTube tentang Adobe Stock ini, mulai peraturannya bagaimana. Ya teman-teman tinggal ketik aja di Google, cari di Google, atau bisa di chat GPT juga bisa, atau sumber-sumber yang lainnya, atau lewat YouTube juga bisa teman. Ya gitu aja, menurut saya udah kepanjangan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikut.